Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan irodahnya. Pada pagi ini kita masih diperkenankan bisa bermuajahah selepas pelaksanaan sholat subuh berjamaah, mobil khusus untuk bapak-bapak. Dan insya Allah beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mengkaji beberapa keterangan baik yang termaktub di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadits dengan tema kajian sebagaimana yang tertuang di makalah, yaitu sikap muslim terhadap pergantian tahun. Semoga itikad yang selalu tersemat dalam hati kita untuk mengiringi setiap ayunan langkahnya selalu ibtigo'a mardatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Hari berganti hari, waktu pun kian berlalu. Rasanya baru kemarin kita masuki tahun 1447 Hijriah. Dan kini kita telah berada di tahun 1448 Hijriah. Waktu terasa begitu singkat, dan tentunya bagi kita sebagai muslim mukmin, kaitan dengan hal ini tidak akan pernah keluar dari tuntunan agama, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Di makalah sudah saya cantumkan hadis riwayat Ahmad an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta sehingga yataqarraba zaman. Taqarraba yataqarrabu ini menggunakan wajan tafa'ala yatafa'alu, yang mana mempunyai makna saling. Jadi taqarraba punya arti saling mendekat. Yataqarraba zamanu, yang mana zaman waktu saling mendekat. Makna lain adalah terasa singkat. Begitu, Pak. Ketika saling mendekat kan berarti otomatis mempercepat, begitu. Artinya waktu terasa singkat. Kemudian Nabi memberikan deskripsi di sini, sebuah pemaparan. Begitu terasa singkatnya perputaran waktu atau zaman, maka di sini pemaparan dari Nabi, fatakun nasanatu, yang mana keadaan 1 tahun kasyahri, seperti 1 bulan. Naras gitu nu karaos kurang. Tapi kajatan babasan gerinya 1 tahun asa 1 bulan. Jadi ternyata apa yang sering kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari kaitan dengan perjalanan waktu, itulah yang Nabi sabdakan. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta sehingga yataqarraba zaman. Jadi waktu itu terasa singkat. Fatakuna sanatu, yang mana keadaan 1 tahun itu kasyahri, seperti 1 bulan. Wa yakuna syahru, dan keadaan 1 bulan itu kal jumu'ati, seperti 1 Jumat. Kalau kita menyebutnya 1 pekan. Jadi kalau dalam tradisi Arab menggunakan istilah 1 Jumat. Urang mah samingon. Watakuna jumu'atu, dan keadaan 1 Jumat kal yaumi, seperti 1 hari. Wa yakuna yaumu, dan keadaan 1 hari kas-sa'ah, seperti 1 jam. Watakuna sa'atu, dan keadaan 1 jam tahtirokis sa'afatil khusatu,
seperti waktu yang dibutuhkan untuk membakar selembar daun kurma. Kinten-kinten lamun ngaduruk selembar daun kurma, peryogi sajam deh. Tentunya banyak merepet atau gancang. Nah, itulah deskripsi atau pemaparan dari Nabi kaitan dengan perubahan waktu yang terasa begitu cepat. Nah, jadi bagi kita sebagai bahan renungan, apa yang kita rasakan kaitan dengan perjalanan waktu yang begitu cepat ini, inilah petunjuk Nabi. Bahwasanya perjalanan waktu yang begitu singkat adalah ciri dekatnya kiamat. Artinya kita diingatkan dengan hari kiamat, dengan alam akhirat begitu. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang mana hari ini mereka masih lalai ya, kaitan dengan alam akhirat ini. Padahal tanda-tandanya sudah Allah perlihatkan. Salah satunya ini perubahan waktu yang begitu cepat begitu. Sehingga mereka abai dengan hal itu. Makanya di bawahnya masih di makalah. Ya, perubahan tahun hendaknya dijadikan bahan introspeksi diri, muhasabatun nafsi. Nah, itu bahasa Arabnya. Di Al-Qiyamah 36, ya, Allah berfirman, ayah sabul insanu an yutsroka sudah. Nah, hamzahnya hamzah istifham. Jadi huruf hamzah yang digunakan untuk bertanya. Sehingga a di sana punya arti apa begitu. Hasiba yahsabu husbanan artinya menyangka. Kalau menyangka itu menerka, mengira. Jadi ayah sabul insanu, apakah manusia mengira, menyangka an yutsroka sudah, bahwa dirinya akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungan jawab. Walaupun ayat ini dikemas dalam bentuk pertanyaan, tapi bukan berarti harus dijawab. Karena Allah tidak pernah membutuhkan jawaban kita. Tapi ini adalah gramatikal. Jadi gramatikal itu gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran. Jadi seringkali kita menemukan dalam Al-Quran kalimat-kalimat pertanyaan. Terus apa? Di juz ke-30 itu surah-surahnya diawalnya dengan pertanyaan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu pertanyaan. Ya, alam taro tidakkah, apakah engkau memperhatikan kaifa fa'ala, bagaimana telah bertindak rabbuka Tuhanmu bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah? Itu kan pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu pertanyaan. Alam nasyrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Itu pertanyaan. Dan banyak lagi gitu. Ya, surah-surah di juz ke-30 khususnya di awal ayat itu menggunakan pertanyaan. Termasuk ayat ini pertanyaan. Tapi bukan berarti harus dijawab. Ini hanya sebatas gramatikal, gaya bahasa Al-Quran. Biasanya kalau ditanya, cenderung orang berpikir untuk menjawab. Gitu. Jadi ada pertanyaan, ada pernyataan. Jadi kalau hanya sebatas pernyataan, tidak menuntut jawaban. Begitu. Tapi kalau ditanya, ya mau dijawab atau tidak, pasti otak berpikir. Gitu. Akan memikirkan jawabannya. Ini salah satu strategi dalam pembelajaran kan demikian. Di sekolah-sekolah pun kan kadang suka dipantik dulu gitu. Dengan pertanyaan memantik siswa. Nah, jadi lebih fokus begitu kalau ditanya. Nah, di balik kalimat pertanyaan di ayat ini, sejatinya adalah sebuah penegasan bahwasanya manusia itu akan ditanya, akan dimintai pertanggungan jawab nanti di alam akhirat. Begitu. Nah, hasibah yahsabu, husban itu menyangka. Nah, kita buat analogi sederhana. Analogi ya, Bu? Apa analogi, Bu? Pemisalan. Ya, analogi itu pemisalan, perumpamaan. Kita buat perumpamaan sederhana. Kalau saya bertanya, coba Ibu Bapak perkirakan. Coba Ibu Bapak perkirakan berapa luas masjid ini. Seandainya ada 100 orang yang hadir. Diberikan pertanyaan yang sama. Berapa luas masjid ini? Coba perkirakan. Semuanya menjawab, Pak, yang 100 orang ini, Bu. Dengan jawaban masing-masing yang berbeda. Menjawab pertanyaan yang sama. Coba Ibu Bapak perkirakan berapa luas masjid ini. 100 orang menjawab dengan jawaban masing-masing untuk pertanyaan yang sama.
Tapi semuanya sama, menggunakan prinsip menerka, gitu, menyangka. Maka saya yakin tidak ada seorang pun yang benar. Lalu Pak, walaupun 100 orang menjawab, tapi sebatas menyangka, maka tidak akan pernah ada yang benar dalam menjawab. Walaupun ditambah jumlah sebanyak itu lagi. Kenapa? Karena hanya sebatas menerka, gitu, menyangka. Tapi lain halnya kalau pertanyaannya, coba ibu bapak hitung berapa luas masjid ini. Hitung. Berarti kalau kita disuruh menghitung, apa yang harus kita lakukan? Mencari alat untuk menghitung. Ya, alat hitung yang sesuai dengan apa yang dihitung, begitu. Kan yang hitung itu banyak. Ya, ada menghitung luas, menghitung kaitan dengan panjang lebar, ada menghitung dengan isi volume. Ya, sesuai dengan alatnya. Kita ambil meteran misalnya, kita hitung panjangnya berapa, lebarnya, bahkan kita menghitung dengan teliti, karena menghitung. Dilihat deretan angkanya dengan teliti. Terusnya tengicep gitu kan, apanya? Dasian lepat kan gitu. Mengambil pertama jelas yang dihitungnya, dua jelas alat hitungnya, tiga dilakukan dengan cermat dan teliti, maka hasilnya ragu atau yakin? Yakin. Dan pasti benar. Nah, makanya kan fisika, kimia ilmu pasti namanya gitu. Nah, itu ilmu pasti. Kenapa disebut ilmu pasti? Karena ada proses menghitung di sana. Gitu Pak. Walaupun seorang diri yang menjawabnya, tapi dia melakukan dengan cermat, menggunakan alat hitung yang benar, maka pasti kebenarannya. Dan yakin. Walaupun 1000 orang menjawab, tapi hanya sebatas menyangka, maka semuanya clear. Nah, gitu Pak. Makanya di Al-Qiyamah 36, ayah sabul insanu an yutsroka sudah. Artinya, begitu banyak manusia yang menyangka, hanya sebatas menyangka, bahwa dirinya dibiarkan begitu saja hidup di dunia ini, tanpa dimintai pertanggungan jawab. Gitu. Ya. Makanya orang-orang kafir, Allah sampaikan di surah Al-Jasiyah, di sini tidak dicantumkan di makalah. Surah Al-Jasiyah, habis. Kalimatnya begini, Bu Bapak. Dilanjutkan saja atau menunggu? Ya. Ya. Cek satu. Di surah Al-Jasiyah. Cek. Kagedor gitu. Kagedor pengen ya. Tapi tilu deh itu. Volume 6. Ya. Masih tilu. Oh, off deh. Bukan, bangga. Ya, ya. Iya, benar. Terus lemah ya tanah. Udah dicas deh. Di atas lah Bu ya. Yes. Mudah. Cek satu. Ya. Di cek satu dua. Di Quran surah Al-Jasiyah, kalimatnya begini, Bu apa? Waqalu, dan mereka berkata. Nah, domirhum dalam kalimat qalu itu orang kafir. Mahia, mahnya harfu nafi diartikan tidak. Mahia, tidaklah kehidupan ila melainkan hayatun dunia. Hanyalah kehidupan kami di dunia. Namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup. Wa ma yuhlikuna, dan tidak ada yang membinasakan kami ila kecuali ad-dahru, waktu. Inilah konsep hidup orang kafir. Jadi orang kafir itu punya konsep hidupnya itu,
mereka hanya meyakini kehidupan di dunia saja. Mereka hidup, kemudian mati, sudah. Jadi tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, itulah konsep hidup orang kafir. Nah, matakna jalma kafir mah hirup nate sakaparan-paran. Udingnya ibu pak sakaparan-paran. Henteu nya. Aya nya sakaratna. Aya istilah geuning ieu bahasa Sunda mah. Tunggul dirarud. Geuning eta uningan. Catang di rumpa. Jadi hirup nate teu apal di halal jeung haram. Jadi jalma kafir mah nu penting mah asal beuki begitu Pak. Beuki dahar gitu, ya. Ya, artinya gini, kan mereka itu tidak meyakini ada kehidupan akhirat. Makanya kafir. Kafara yakfur kufron artinya menolak. Ya, salah satunya adalah menolak segala sesuatu yang ada kaitan dengan keimanan. Alam akhirat itu sesuatu yang harus diyakini. Karena sifatnya goib. Can karandapan. Maka modalnya iman. Gitu. Nah, orang kafir itu tidak meyakini. Maka disampaikan dalam surah Al-Jasiyah tadi, ya, mereka berkata, "Mahia illa hayatun dunya." Jadi tidak ada kehidupan kecuali ini, kehidupan dunia. Namutu wa nahya. Kami mati, kami hidup. Jadi prinsip hidupnya satu kali hidup, satu kali mati. Begitu, Pak. Setelah kematian, dalam konsep mereka, ya, dalam mindset mereka itu tidak ada kehidupan selanjutnya. Nah, sedangkan kita mengaku sebagai muslim mukmin, maka tentu saja konsep hidup kita tidak demikian. Dupi orang sabara kali maut, ibu bapak. Aslina sekali. Wani diriungkeun ya. Sahur Ustaz Evi. Sekali, dua kali. Halo, ibu bapak. Terus dugi informasinya ke palih dia. 2 kali mati. Berapa kali hidup? 2. Laras bu, yakin ya? 2. 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati dulu, hidup dulu. Hidup dulu Pak. Kan 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, kumaha ya? Hidup dulu. Hidup, mati, hidup, mati. Jadi ujungnya mati. Kan hidup dalam akhirat. Kalau ujungnya mati bagaimana? Mati, hidup gitu. Tahu salah. Kurang taros kena ke Allahnya. Kan Allah melakukan ini. Di Al-Baqarah 28. Nah, ini informasi langsung dari Allah. Simkuring tengah batikeun. Kaifatak kuruna billahi wa kuntum amwatan. Fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turjauna. Itu dalilnya, Pak. Kaifatak furuna billahi, bagaimana kalian kufur kepada Allah? Wa kuntum, sedangkan keadaan kalian dahulu itu amwatan, mati. Nah, berarti mati dulu. Fa ahyakum, lalu dia Allah menghidupkan kalian, kemudian hidup. Summa yumitukum, kemudian dia Allah mematikan lagi kalian, mati. Summa yuhyikum, kemudian dia Allah menghidupkan lagi kalian. Terus mati hidup. Sesudahnya summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya turja'una, kalian akan dikembalikan. Jadi konsep hidup mati bagi kita sebagai muslim mukmin yang selalu berpedoman terhadap Al-Qur'an sebagai referensi primer yang tidak boleh tergantikan sampai kapanpun, itulah konsepnya. Mati, hidup, mati, hidup. Nah, jadi terakhirnya hidup, Pak. Hidup terus. Kalau sesudah kehidupan yang kedua, nggak ada lagi kematian. Hidup selamanya. Eternity, abadi. Cek barudak warama forever. Salawasna. Bahasa lemur mah saeneng-eneng. Saeneng-eneng teh salilana. Di mana? Di alam keabadian, di akhirat. Nah, gitu Pak. Sekarang kita bangun konsep pemahaman yang benar menurut Al-Quran tentang mati dan hidup. Yang disebut mati itu apa? Kalau menurut kacamata umum, ya, mati itu ketika jantung berhenti berdetak. Itulah mati. Menurut kacamata umum, salah satunya ilmu kedokteran. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak demikian, Pak. Yang disebut mati itu
adalah ketika ruh dan jasad dipisahkan. Itu mati. Nah, gitu. Makanya orang tidur itu mati. Kenapa orang yang tidur disebut mati? Karena ruh dan jasad dipisahkan. Begitu. Ya. Di dalam Quran surah Az-Zumar. Cuma di sini tidak dicantumkan. Ini sebagai dalil tambahan saja, dalil pelengkap saja. Untuk membangun pemahaman yang benar begitu. Ya. Di surah Az-Zumar, kalau tidak salah 42 ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu Allah lah. Yatawaffal anfusa. Yang memegang anfus. Anfus itu jamak taksir dari nafsun. Nafsun satu jiwa mufrad. Kalau banyak jiwa jamak taksirnya anfus. Ya. Allah lah yang memegang jiwa-jiwa, ruh. Kapan Allah memegang? Memegang dalam arti menguasai. Ya. Saya hanya mengilustrasikan begini. Memegang itu. Bukan berarti kan nggak bisa kita mengasumsikan tangan Allah kan, nggak bisa. Allah memegang jiwa-jiwa. Kapan? Hina mautiha, ketika matinya. Jadi ketika seseorang mati, ya, jasadnya terkujur, tak berdaya, maka ruhnya dalam genggaman Allah. Gitu Pak. Dipisahkan ruh dan jasadnya, itulah mati. Tapi kata Allah dalam ayat itu lanjutannya, walatilam tamuts. Alatinya kan isim mausul, sifatnya mu'annats, untuk menggantikan al-anfus. Karena al-anfus jamak taksir disifati muannats. Lamun diajar bahasa Arab kan segitu, ya. Sorok gitu. Walati dan jiwa lam tamuts, yang belum mati. Jadi ada jiwa yang belum mati tapi ruh dan jasadnya dipisahkan. Ruhnya dalam genggaman Allah terpisah dari jasadnya. Kapan? Fi manamiha, ketika tidurnya. Jadi ketika seseorang tidur, ruh dan jasad dipisahkan walaupun jantungnya berdetak. Makanya Rasul mengajarkan doa baik mau tidur maupun setelah tidur, bangun tidur. Coba kalau mau tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika dengan namamu, Allahumma ya Allah, ahya aku hidup, wa bismika dan dengan namamu amut aku mati. Jadi sebelum kita tidur kita menyatakan demikian. Karena tidur itu mati. Mati dalam arti dipisahkan ruh dan jasadnya. Dan ketika kita bangun tidur, apa kata Nabi yang diajarkan untuk kita? Doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Alladzi yang ahyana telah menghidupkan kami ba'dama amatana. Setelah kami mati. Berarti tidur itu mati. Sepakat? Ya, mau lain protes mau? Jadi tidur itu mati. Yang dimaksud tidur mati itu karena ruh dan jasad dipisahkan. Begitu Pak. Nah, ini konsep mati dan hidup menurut Al-Quran. Jadi mati itu ruh dan jasad dipisahkan. Hidup, ruh dan jasad disatukan. Begitu. Itu prinsipnya dalam Al-Quran. Membedakan hidup dan mati. Makanya kalau orang tertidur pulas sampai bermimpi, ya, ngimpi nuang baso itunya, bare lotek. Lotek wae bare baso. Ya. Jami kulem tibra ngimpen nuang baso, saringkok kayaknya beli teu saep. Itu samangkok. Coba. Dupi anu nuang baso teh jasadna ruhna. Cok waler. Kulan ruhna dina genggaman Allah eta terjang ngabaso heula. Pan dalam genggaman Allah di dalam surah Az-Zumar itu, Allahu yatawaffal anfus. Allah yang memegang jiwa. Baik yang sudah mati atau yang baru tertidur begitu. Karena jamin kulam teh dalam genggaman Allah jiwanya eta ngabaso heula. Berarti bukan ruhnya. Naon atuh? Jasadna cenah pan teu aya basona ge. Panjasana mengalam preh tibra ada basona ge teu aya atuh. Jadi kumaha cenah ieu teh? Sanes jasadna, sanes ruhna. Lantas apa? Ya itu, memori otak. Mimpi itu Pak memori otak. Kieu atuh. Ibu-ibu jalan-jalan, ibu-ibu pada sering jalan-jalan mah. Ku tanya apanya?
Jalan-jalan ke pasar baru, sana jasa seledak ya pan resep jalan-jalan. Itu milihan acuk kan. Terus aya tanud pika bogoh acuk. Artos nakirang. Da tama emut wae atuh. Kacana takulem. Kaimpikan deh. Kaimpikan. Karena kuatnya memori otak mengingat barang yang tadi. Bahkan ketika tidur, walaupun jantung berdetak, memompa darah ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Tapi kan ruh dan jasad dipisahkan. Walaupun ruh dan jasad dipisahkan, tapi tetap fungsi jantung masih berfungsi, darah masih mengalir ke otak, maka bisa jadi memori terbuka begitu. Muncullah mimpi gitu. Cuma kalau lagi tidur, jantung santai berdetaknya. Karena tidur itu istirahat, sahur saha. Sahur Al-Qur'an. Wa ja'alna naumakum subata. Tutup apal dalil. Wa ja'alna dan kami jadikan naumakum tidurmu subata sebagai istirahat. Tidak ada istirahat yang paling baik kecuali tidur. Ibu, ayah, bapak mana? Itu cenah nuju istirahat, ditinggal teh nuju nonton TV. Sanes istirahat. Sanes Pak, nonton TV walaupun santai begini bukan istirahat. Kenapa? Karena ada fisik kita yang dipekerjakan. Mata digunakan menonton. Eta buktinya habis nonton gigi sik. Aduh, perih cenah, lelah, cangkeng nyeri. Banyak istirahat gitu. Justru kalau istirahat itu harus segar. Makanya tidur, Pak. Tidur itu istirahat yang paling baik. Kenapa? Karena semuanya diistirahatkan. Fisik, tenaga diistirahatkan. Yang kedua, rasa. Jami gebis, tina motor, barabak, gegerungan, panas tiris. Rep, weh, gegerungan itu. Karena diistirahatkan. Rasanya pun diistirahatkan. Rasa diistirahatkan kalau tidur. Satacan tidur, wah baluang pikiran. Cusos kayak itu kadi, seur emutan. Can hutam, can gitu. Wah gitu. Rep weh. So, baluang deui teu? Henteu, nuju kulemah teu baluang. Karena diistirahatkan. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Jadi nikmat Pak tidur itu. Karena mengistirahatkan seluruh. Ya, seluruhnya diistirahatkan gitu. Mau tidur. Nah, kembali. Jadi kematian yang pertama itu kapan? Kematian yang pertama itu tadi konsepnya ketika ruh dan jasad belum disatukan. Ya ini kapan terjadinya? Sebelum usia 4 bulan dalam kandungan. Tinggal surah Al-Insan ayat pertama. Surah ke-76. Hal ata alal insani. Hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkuro. Hal ata alal insani. Sudahkah datang kepada manusia? Kita? Hinun suatu waktu minad dahri dari suatu masa. Lam yakun syai'an yang mana dia belum disebut sesuatu mazkuro disebut. Lam yakun syai'an yang mana dia belum menjadi sesuatu mazkuron yang layak disebut sebagai manusia. Nah gitu. Sudahkah datang kepada manusia suatu masa yang mana saat itu belum pantas disebut sebagai manusia. Kenapa belum pantas? Karena masih berbentuk nutfah. Masih berbentuk alaqah, masih berbentuk mudghah. Pakas saudal izoma, lahma. Jadi masih berbentuk embrio. Itu kalau bahasa biologi, embrio, morula, blastula, gastrula, Dracula. Oh, ente Dracula mah. Ente Dracula mah. Ya, iya Pak ya. Kan ketika sperma membuahi ovum terjadi zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio. Embrio menjadi morula. Morula menjadi blastula. Blastula menjadi gastrula. Kemudian menjadi individu, organisme. Itu dalam bahasa biologi. Yang pernah saya pelajari di SMA. Nah gitu Pak. Jadi sebelum usia 4 bulan, belum layak menerima ruh. Begitu sampai 4 bulan, sempurna tubuhnya. Mengalami perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan sel secara mitosis dan meiosis. Maka setelah sempurna usia 4 bulan, bahasa biologi organisme, bahasa Al-Quran di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, kalau Bapak Ibu membaca dari 12 sampai 16 tuh, urutannya 12, 13, 16. Itu kholqon akhor. Kholqon itu ciptaan, bentuk masdar di kholaqo.
Khalaqa yahluku khalqan. Khalaqa menciptakan, khalqan ciptaan. Akhor yang lain. Jadi khalqan akhor, ciptaan dalam bentuk yang lain. Setelah seperti ini kan beda dengan awalnya. Ibu Pak tahu nggak bentuk mikroskopis sperma? Seperti kecebong, Pak. Seperti kecebong, ada kepalanya, ada ekornya. Itu bentuk mikroskopis sperma kita, laki-laki. Adapun untuk perempuan, ovum sel telur seperti bulat telur. Begitu disatukan mengalami proses yang panjang selama 4 bulan, jika kieu. Gitu. Sok bandingkan sareng awalna sami teu. Henteu, mata bahasa Al-Qur'an khalqan akhar. Bentuk yang berbeda. Detil Pak Al-Qur'an. Detil. Gitu. Wah, moal bosan salah nama. Menggali Al-Qur'an. Mana terus. Dan selalu update. Gitu. Jadi sampai kapanpun zaman ini, maka Al-Quran siap meladeninya. Gitu. Karena Al-Quran itu kitab terakhir. Kitab terakhir, Pak, Ibu. Jadi kitab-kitab yang lain itu sudah usang dengan zaman. Begitu ditinggal wafat nabinya, maka kitabnya pun itu sudah usang. Ya, karena terjadi tahrif perubahan. Begitu. Dirubah-rubah oleh para ulamanya, begitu. Ulama yang merubah, begitu, ulama jahat. Al-Quran, insya Allah, ya, kita yakin Al-Quran itu akan selalu eksis sampai akhir zaman. Ya, karena Allah menjamin. Gitu. Di dalam surah Al-Hijr kan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya kami, nahnu kamilah. Nazzalna zikra. Nazzalna kami telah menurunkan az-zikra. Az-zikra itu Al-Quran. Karena Al-Quran punya banyak nama. Al-Huda, Asy-Syifa, An-Nur. Ya, laras deh. Al-Burhan, Al-Furqan. Nah, salah satunya Az-Zikra, peringatan. Maksudnya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sungguh kamilah yang memeliharanya. Begitu. Jadi Al-Quran terpelihara hingga akhir zaman. Baik, Bapak, itulah kematian yang pertama. Kehidupan yang pertama di usia 4 bulan dihidupkan ruh. Nah, itu hadisnya panjang. Ya, tidak akan saya sampaikan. Dari Abdullah bin Mas'ud itu hadisnya. Riwayat Muslim. Ya. Kemudian kehidupan pertama sampai terlahir, nanti kematian yang kedua meninggalkan alam dunia. Masuk ke mana? Alam kubur. Gitu. Jasadnya dikuburkan, ruhnya masuk alam kubur. Jadi kuburan dengan alam kubur beda. Ya, sekali Ibu Pak. Kuburan sareng alam kubur sami itu. Kuburan ada di alam dunia. Di kaler kuburan. Ya, Gameleng, Cigowok, Lemang Jame, Kalibata tuh, nu hoyong ieu mah. Anggernya kuburan. Masih miliaran ge biayana, anggernya kuburan. Nah, itu kuburan, Pak. Kuburan itu ada di alam dunia. Tapi kalau alam kubur, itu alam transisi, itu ada di alam goib. Makanya di Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99-100, itu Allah sampaikan. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim, dan di belakang mereka, barzahun, ada barzah. Gitu. Jadi ini kalau kita baca dari awalnya itu menarik, Pak, dari 99-nya. Hatta ida, ini 99-nya. Hatta apabila ida ja'a datang ahadahum kepada salah seorang di antara mereka, al-mautu, kematian. Qalu, mereka berkata, Robbi irji'uni. Qala, dia berkata, Robbi, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku. Jadi seseorang, ya, setelah berada di alam kubur, dia meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Gitu. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan. Supaya aku bisa melakukan amal soleh. Bima taroktu. Tentang apa yang aku dahulu suka tinggalkan. Baheula masuk di kantun itu. Masjid salengkaheun. Kan pernah kalongok. Gitu. Majlis taklim dibuka. Bahkan tadi sebat ngobrol. Ya, jeung Pak Ketua DKM. Ternyata banyak padat kegiatannya dalam 1 minggu itu. Ada subuhnya, ada kajian pada maghribnya. Ada kajian sorenya bahkan, Ibu ya. Senin. Tapi bisa jadi ada orang yang masih abai. Ya, gitu. Buktinya ya harusnya penuh gitu. Tapi kan berarti ada sebagian gitu. Sebagian ya belum sentuh hatinya. Nah, nanti Pak, ketika berada dalam kubur, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Robirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan. Supaya aku melakukan amal soleh pima tarokhtu. Tentang apa yang aku suka tinggalkan dahulu ketika di dunia. Kata Allah apa? Kala, tidak bisa. Innaha sungguh itu kalimatun hanya sebatas kalimat huwa qailuha, dia yang mengatakannya.
hanya sebatas kalimat yang diucapkan dan Allah tidak akan merestuinya. Mualuihkan ku Allah, cicing di dalam kubur. Gitu. Wa min waraihim, dan di belakang mereka barzakhun. Nah, barzah itu dinding, maka ada istilah alam barzakh. Eta dalilnya, bilih milarian dalil dina Al-Qur'an alam barzakh mana eta we? Catat, ibu-ibu pak rajin nyacat. Rajin di ditu mah, tuh di mana? Itu mah rajin dicatat, ngantara di aos deui. Ya cenah sok muka kartu cenah. Tapi alhamdulillah ku nyatetna ge sawaktu-waktu biasa dibuka. Itu barzah. Jadi ada alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya selama belum ada hari berbangkit, tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Asrofil, semua orang yang mati ruhnya berada di alam kubur, alam barzah. Nguapi rajeunaan keluar. Nah, ini kenapa kita harus selalu Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Karena kalau tidak kita sesat. Gitu. Nabi berpesan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian. Ini dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkannya. Aku tinggalkan untuk kalian amroini, dua perkara. Lan tadilu matamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh dengan dua perkara itu. Kitab Allah wa sunnatan Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi. Keluar saja dari itu, pasti terjadi kesesatan. Contoh masalah ini. Tidak sedikit orang punya pemahaman. Nepi ke aya istilah jurig giliwuri setan mindah rupa. Kalong newa-newa. Ya. Malam Jumat masuk keluar. Nah, TV, na film. Bola si kuburan teh. Keluar. Terus aya anjing teh gini. Gitu sanes. Nyata nih radio Rama kan. Malam Jumat. Cerita horor gitu. Enggak ada, Pak. Ini. Jadi tidak ada hantu gentayangan, enggak ada. Tidak ada hantu gentayangan. Badai percayakan Al-Qur'an. Mau percaya cerita orang. Ini Al-Qur'an Ibu Bapak. Al-Qur'an. Setiap orang yang mati belum tentu. Dawe azuman. Kayak mah. Tidak ini kajian. Wah, banyak. Kan itu sauyos tuh beres mama kalamat sana kamu ini awas deh. Dan tampil macam. Ya, ini nih, Pak. Di azuman Ibu Bapak 68 69. Ya. Wanufiho, dan ditiuplah visuri sangkakala. Sangkakala itu trompet. Tapi Ibu Bapak jangan pernah berpikir dari alam. Nah, trompet kan cina kumaha tadi. Jika trompet tahun baru, ya, nggak perlu dipersoalkan seperti apa bentuknya. Segede trompet, diuka jika kumaha yang malah kasolopil. Tidak perlu. Itu bukan ranah kita. Karena kewajiban kita hanya mengimani saja. Tidak perlu memikirkan seperti apa bentuk trompetnya, suaranya jika kumaha. Itu misi dialog. Udah cukup kita meyakini saja. Kenapa? Karena Allah yang berfirman. Itu statementnya ada dalam Al-Quran. Wajib diimani. Kahari wajib iman. Sepanjang sumping tina Al-Quran, maka akal jangan mendahului. Akal itu hanya menopang untuk memahami dan mengerti pesan Allah dalam Al-Quran. Itu. Walau bihodan ditiuplah bisuri sangkakala trompet. Paso iko mantis samawati wa mapil ali, mapilah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ila mansya Allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki. Jadi tiupan pertama menghancurkan alam semesta. Suma pihi ukhra. Kemudian ditiup lagi sangkakala pihi ukhra di kali yang lainnya, di kedua kalinya. Maka tiupan yang kedua, Fa'izzahu, maka tiba-tiba mereka manusia kiamun, bangkit berdiri, dihidupkan lagi oleh Allah. Yang surun menunggu. Lamun orang maca Sahih Bukhari, riwayat dari Aisyah. Sampai Nabi berkata begini, Pak. Tuhsyaruna, kalian akan dikumpulkan. Khupatan, uratan, gurban. Maksudnya dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Khupatan dalam keadaan tidak beralas kaki. Jadi nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur,
Kita itu semuanya tidak beralas kaki. Ayeuna make neker men, make menyeker men. Nyeker gitu. Teu di sapatu di senar-senar aja. Satu itu khufat. Murotan dalam keadaan telanjang, teu aya nu make baju salemar-lemar aja. Telanjang semua. Murotan. Burlan dalam keadaan belum disunat. Gitu, balik deh. Belum disunat. Sampai Aisyah berkata, qolat dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah wa Rasulullah, arijalu wa nisa'u yanzuru ba'duhum bi ba'din. Rasul nanti laki-laki melihat perempuan. Yanzuru ba'duhum ba'dun. Apa kata Nabi? Nah, itu kan kata Aisyah, Rasul nanti laki-laki melihat perempuan. Itu persepsi Aisyah. Sekali Aisyah saja istri Nabi punya negatif thinking seperti itu, wajar deh. Ya wajar, ada orang yang gitu mikirkan. Nyamang besok sadaya dibangkitkan dalam keadaan demikian. Kenapa tidak pikir gitu? Aisyah tidak berpikir seperti itu. Wajar, logis. Tapi apa kata Nabi? Al-amru asyaddu, urusan satu asyaddu, lebih hebat min an yuhimmahum, daripada memperhatikan mereka. Mulai culang cilung malah ditinggalian dia malah absorha khosi'ah. Tuh surah An-Nazi'at. Absorha, pandangannya, khosi'ah, tertunduk. Tahungkul sebenarnya. Ngapa? Karena ada urusan yang hebat, yang dahsyat, yang menguras perhatian, tidak akan berpaling sana kemari. Nyebutkeun nasib diri. Sakadar teh bade diadili di bagian Allah. Akan diadili di hadapan Allah. Sebagaimana Azumar tadi dibangkitkan faizahum qiyamun yanzurun, menunggu, wa asraqatil ardu binuri rabbiha, dan bumi menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Wa budi'al kitab, kemudian akan digelarkan kitab. Kitab yang maksud apa? Catatan hidup. Jadi nanti kita menjadi terdakwa. Allah sebagai Tuhan yang maha adil, hakim yang maha adil. Maka digelarkan wa budi'al kitab, digelarkan. Apa? Catatan hidup yang selalu dicatat oleh dua malaikat. Dapat lihat surah Qaf, surah ke-50, 16-17. Ingatlah ya talaqal mutalaqiyani, ketika mencatat al-mutalaqiyani, dua malaikat pencatat. Anil yamini wa shimal, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Qaid dan qaid. Pae. Cekuran cekong pae qaid. Duduk. Aduh cenah hayang karoge ku luk. Utaun. Qaid itu duduk. Ya, tapi terlepas disebutkan pae. Karena berdiri suka diartikan hidup. Menghidupkan malam qadar, qiyamul lailatul qadar. Qiyam berdiri menghidupkan. Terlepas tadi disebutkan malam tadi. Tapi si duduk. Mayal bizu min qaulin, tidak ada satu kata pun yang terucap illa melainkan ladaihi, telah berada di samping kanan dan kiri. Raqibun atidun. Raqib dan atid. Nah, pilih melihat dari mana eta? Dari raqib atid teh surah Qaf ayat 16-17. Nah, itulah. Di kanan dan kiri, Pak. Selalu dicatat, tidak ada satu detik pun yang terlewat. Dan malaikat mah teu jiga urang. Beda saeutik. Malaikat tara nurutan, urang sama nurutan. Gitu, Pak. Tercatat semuanya. Nah, catatan itu nanti digelar wa udi'al kitab. Wa ji'a bin nabiyyin, didatangkan para nabi, wa syuhada'i, dan para saksi. Wa qudiya bainahum, kemudian diputuskan di antara mereka. Urusan-urusan yang belum selesai ketika di dunia. Karena kita semua punya urusan yang belum selesai hari ini. Makanya jangan pernah menuntut sesuatu yang benar-benar adil hari ini. Tidak akan pernah tercapai. Karena putusan yang adil ada nanti dalam akhirat. Makanya ada wa qudiya bainahum bil haqq, dan akan diputuskan urusan di antara mereka bil haq, dengan hak, dengan benar di hadapan Allah. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya, tidak dizalimi. Nah, begitu. Itulah kehidupan yang kedua, dibangkitkan dari kubur, kemudian diadili. Nah, setelah kehidupan yang kedua ada lagi kematian? Tidak ada.
mati, hidup, mati, hidup selamanya. Apakah masuk ke surga atau ke neraka? Tapi hidup selamanya. Cuma kalau di neraka, ya kehidupannya itu kan disiksa kan. Makanya bahasa Allah dalam neraka itu di surah Al-Alaq, summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa kemudian la yamutu, dia tidak mati, fiha di dalam neraka, wa la yahya dan tidak pula hidup. Nah, renungkan kalimat itu. Di neraka maka itu bahasa Allah. Mereka tidak mati dalam neraka dan tidak pula hidup. Nah, maksudnya disebutkan hidup, kenikmatan apa yang dirasakan dengan hidupnya? Begitu hidup siksa, diduruk nepi ka gengek tutup, kociak menjerit kan? Tapi begitu tutup menjerit, langsung kulitnya ganti lagi dengan kulit yang baru, dihidupkan lagi. Begitu hidup siksa lagi terus. Jadi dibahasakan demikian. Lamun ku bahasa urang masuk jadi hirup dengan payah dehos. Nah, itu hidup enggak mati kuntak mati. Gitu. Nanti jadi judul lagu judul lagu awet raja. Awet raja teh kayak dalilna tuh teh. Tadi layang mutu walayahnya sumalai piona. Kayak awet raja teh langgeng artinya. Gitu, Pak. Jadi judul lagu teh. Nah, kembali. Nah, itulah ya konsepnya. Nah, kembali Pak ke makalah. Ya. Jadi banyak manusia mengira bahwa adanya akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban. Padahal tidak demikian. Karena sejatinya konsep hidup kita mati, hidup, mati, hidup. Jadi hidup ini bukan untuk mati. Hidup kita hari di dunia untuk hidup lagi di alam akhirat. Bukan hidup untuk mati. Hidup kita untuk hidup selanjutnya. Jadi hidup selanjutnya ditentukan oleh hidup kita hari ini. Hirup urang teh teu hirup deui. Tak cinggeras hirupna amengke. Nah, hidupannya mulia gitu. Di bawahnya saya cantumkan ini asar dari Umar bin Khattab dalam tafsir Katsir. Hasibu itu fil amr dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan. Nah, muhasabah itu hasaba yuhasibu muhasabatan. Artinya apa? Menghitung. Beda dengan hasiba yang sabu husban, artinya mengira, menerka. Menerka dan menghitung sama beda. Kalau menghitung tadi ada alat hitungnya, ada yang dihitungnya, jelas ukurannya, itu menghitung. Hasibu, hitunglah diri anfusakum, diri kalian, qabla antu hasabu, sebelum diri kalian dihisab. Dihisab itu dihitung. Dihisab itu dihitung. Hitunglah diri kalian sebelum diri kalian dihitung. Wazinu anfusakum, dan timbanglah. Wazinuha, dan timbanglah diri kalian qabla, sebelum antuzanu, diri kalian ditimbang. Naon ditimbang mah ibu apa? Sana saliranya. Tong reus beda salira ageung. Tong sedih beda salira alit. Kenapa? Karena bukan tubuh ini yang ditimbang, tapi amal soleh yang ditimbang. Wa ta'ahabu, dan bersiap-siagalah kalian lil ardil akbari, untuk sebuah peristiwa besar, alaman, dihadapkan pada zat la tahfa, engkau tidak akan bisa menyembunyikan alaihi, kepadanya, akmalakum, amal-amalmu. Nah, tadi teh digelar kitab teh. Jadi tidak akan ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Semuanya akan tercatat dan harus dipertanggungjawabkan oleh kita nanti di yaumil akhir. Nah, makanya di bawahnya Pak Al-Isra. Iqra, bacalah olehmu kitabakan, kitabmu, bukan kitab Al-Qur'an, tapi kitab di sini catatan perilaku kita selama hidup di dunia, terhitung dari mulai akil balik, gitu Pak. Dari akil balik sampai masih bersarang ingatan yang kuat. Kecuali kalau sudah fikun, ya, sudah fikun itu udah diabaikan. Begitu.
hilang Pak gitunya. Ya. Gitu. Akalnya kalau sudah pikir ingat lupa. Kafa binafsika, cukup oleh dirimu sendiri al-yauma pada hari ini alaika atasmu hasiban yang menghisab. Jadi hasilnya apa yang harus kita hitung? Yang harus kita hitung adalah amal-amalan kita. Dan amalan-amalan kita tercatat di dalam kitab yang ditulis oleh Raqib dan Atid. Suatu saat akan digelar tatkala kita dihadapkan pada Allah. Nah sebelum nanti dihitung, hitung hari ini. Apa alat hitungnya? Agama. Di Asyura, surah ke-42 ayat 13. Tidak ada dalam hal. Syara'a dia Allah telah mensyariatkan lakum bagi kalian minad-din berupa agama. Allah telah mensyariatkan untuk kita berupa agama. Agama itu apa? Mawasobihin Tuhan, sesuatu yang pernah dia Allah wasiatkan kepada Nuh tempo dulu. Melalui wahyunya. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, Al-Qur'an. Jadi kalau kita tanya, agama itu apa? Itu yang tercatat dalam Al-Qur'an, baik berupa perintah maupun larangan dan petunjuk Allah yang lainnya, itulah agama. Jadi alat ukurnya itu. Maka Nabi tadi kan saya sampaikan dalam hadisnya, taraktu bikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadilu mata masakum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh dengan dua perkara itu. Kita wallahi wa sunnatan. Itu alat hitungnya. Jadi kalau kita berbicara tentang akidah, maka hitung hisab hari ini sebelum nanti dihisab akidah kita dengan alat hitung yang benar. Apa? Agama, Al-Quran, hadis. Itu pilih lenceng, pilih akidahnya kamu apa nih? Kita cina banjir tuh kanang doa jeung doa anak ke bawah baik bisa dibeli deui doa. Tapi lamun akidah palit tuh mah. Akidah palit ke bawah. Ya, arus zaman yang begitu deras menggiring menyeret kita sehingga mengikuti pola-pola pikir orang-orang kafir. Gitu, Pak. Kan rugi itu. Ya. Kalau akidah sudah terasa rugi. Kenapa? Karena akidah ini menjadi kunci sukses hidup. Iman itu syarat mutlak seseorang untuk bersanding di surga Allah itu iman. Iman coploknya apa? Gitu. Gitu. Waladina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka kekal di dalam surga. Ashabul jannah. Iman coploknya atau sebaliknya. Jadi timbanglah teh ku Al-Qur'an ku hadis akidah. Atau bisa jadi masih sebagai muslim, tapi karena tidak ditimbang dengan Al-Quran dan hadis pola hidupnya, tadi terbawa arus, mengikuti bagaimana umumnya di masyarakat, terjerat dengan cerita mistik di masyarakat, mitos, akhirnya terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ya. Atau sama kan kafir, musyrik langgeng di neraka. Itu surah Al-Maidah ayat 14. An-Nisa 14. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yushrik bihi faqad istara isman azim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tetapi dia akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Jadi menyekutukan Allah sampai terbawa mati, maka itu langgeng kekal di neraka. Hanya akidah. Makanya betul-betul menjaga ketauhidan itu harus istiqomah. Istiqomah itu adalah konsisten dalam ketauhidan, tidak berpaling kepada Tuhan yang lain. Makanya apa alat hitungnya? Alat ukurnya apa? Ya itu agama, Al-Quran dan sama ketika kita bersyariah. Syariah itu berarti jalan kan? Syariah itu dari syariat. Ya, jalan yang harus tempuh, aturan dalam beribadah. Ketika kita menjalankan syariah ibadah, sama Al-Quran dan hadis ditimbang oleh kita. Bukan berdasarkan keumuman, bukan. Aku maramena, cenah aku maramena ibadah. Anjir aku maramena weh. Lamun nonton aku maramena. Kita cenah reka mana lalajo teh, di kidul wayang golek, di kaleng mah calu.
Aku maramena, aku maramena. Hari ibadah mau pulang lah kumaramena. Ya ibadah teh kumaha kumaramena. Ibadah mengembalikan gitu, kepada Al-Quran. Kan Nabi begini bersabda ya, dalam riwayat Ahmad dari Anas riwayat apa ya? Kalian lebih tahu ya, tentang urusan dunia, tapi jika urusan ida karena syai'un min amri duniaku fa antum alam bihi. Ida karena syai'un, ida apabila karena ada syai'un sesuatu min amri duniaku dari urusan dunia kalian, fa antum a'lamu bihi, maka kalian lebih tahu tentang hal itu. Urusan dunia bisa jadi kurang ngomongin sifat Nabi. Karena kita hidup hari ini. Nabi mah zaman breto. Nabi urang teh saya ngomongin. Di zaman hari tawai strategi perang Nabi diwawasan ke sahabat. Harus deh. Uningat perang Khandaq, perang Ahzab, ketika umat Islam dikepung, gitu Pak, dikepung oleh orang kafir Quraisy yang berkonspirasi dengan Yahudi di Madinah. Makanya ada surah Al-Ahzab. Al-Ahzab apa artinya? Komplotan bahasa Sunda. Konspirasi. Mereka bekerja sama dalam jumlah yang banyak menyerang Madinah. Maka Rasul tidak mungkin melawan mereka yang begitu banyak. Maka muncul ide cemerlang dari Salman Al-Farisi. Kata Salman, buatlah Khandaq. Khandaq itu parit. Dibuatlah parit yang lebar dan dalam. Sehingga mereka kudanya tidak bisa lewat gitu. Mereka tertahan. Itu dari siapa idenya? Dari sahabat Nabi. Jadi bisa jadi dalam urusan dunia kita lebih tahu dari Nabi. Fa antum a'lamu bihi. Kalau urusan dunia silakan. Kalian lebih tahu. Sepanjang tidak dilarang oleh agama urusan dunia, makanya kaidah usul fikihnya al-aslu fid dunya al-ibahah hatta yakuma dalilun ala butlani wa tahrimi. Asalnya hukum dunia itu boleh gitu, sepanjang tidak ada dalil yang membatalkan dan mengharamkan. Ngange acuh kenging bahan karung bodi asal kesawe kamu boleh selama tidak dilarang oleh agama. Cenah abdi pada daun cawe mana? Daun cawe dibolit-bolit mana? Gitu. Pembantiman teu dilarang pada teu dilarang bahan ngan kada bisa kata emang orang gitu. Yang bulan kada ku batu disensirikeun jiga gelok. Boleh Pak sepanjang tidak dilarang oleh agama. Tapi urusan ibadah al-aslu fil ibadati al-mutlaq. Asalnya ibadah itu batal haram. Hatta yakuma dalilun alal amri, sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Jadi ibadah hukum asalnya haram kecuali ada dalil memerintahkan. Nah, begitulah. Baik, itulah yang dihitung tuh agama, alat hitungnya agama. Manih tada paina mayah tadi linafsi wa man dalla paina mayah dilu alaiha. Barang siapa yang memberikan petunjuk, ya, mencari petunjuk, Pak Inam, maka sungguh dia telah memberikan petunjuk nafsi untuk dirinya sendiri. Ya, tadi mengikuti petunjuk Allah sebagai alat hidup. Wa mandola, dan barang siapa yang sesat, Pak Inam, maka sungguh tiada lain dia telah menyesatkan alaiha atas dirinya. Wala taziru, dan tidak ada yang memikul waziratun, seorang pemikul wizra ukhra, dosa orang lain. Seseorang tidak memikul dosa orang lain, masing-masing bertanggung jawab atas dirinya. Nah, kita boleh ngabatur aja. Mana yang melakukan jadi batur dosa? Tidak ada. Ini konsep aturan jelas. Siapa yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab. Begitu Pak. Ya. Wa ma kunna mu'azzibina, dan kami bukanlah yang menyiksa hatta sehingga nab'asa kami mengutus Rasulullah. Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum kecuali diutus dulu Rasul. Apa? Yang menerangkan tentang hak. Nanti ada sikap respon dari kaumnya. Apakah diterima pesan Nabi atau tidak? Ketika ditolak pesan Nabi, maka berlakulah sunatullah apa? Disiksa. Jadi mau mungkin kalau jadi siksa oleh gitu. Nah, di bedaan di acara. Di wartasan apa?
Tidak ada suatu kaum yang langsung disisa kecuali diutus oleh Rasul tadinya untuk menyampaikan dakwah. Baru nanti ada respon dari kaumnya, diterima ya dakwah. Tidak diterima jadi siksa. Gitu. Berikutnya, mungkin satu halaman saja Pak ya. Saya sama di awas. Terus palintarnya atau tidak. Kantor di awas daya terjemahan ya. Baik, berikutnya wal waznu, dan timbangan yauma'izin pada hari ini al-haq adalah benar. Timbangan amal ayat dalilnya. Paman sakulas maka barang siapa yang berat mawazinuhu timbangan kebaikannya faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang bahagia surga. Jadi al-muflihun orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung dalam akhiratnya penghuni surga. Ada mundua deh. Surga sarang gitu. Wa man khofat, dan barang siapa yang ringan mawazinuhu timbangan kebaikannya faulaika maka mereka itulah alladzina orang-orang yang khasiru telah merugikan anfusahum dirinya sendiri. Upami di alam akhirat rugi di mana cicingnya? Neraka ada dua tuh akhirat. Surga, neraka. Jadi keberuntungan bagi orang-orang dalam akhirat ya penghuni surga. Kalau kerugian neraka. Jadi timbangan berat saya amal solehna seueur surga, amal solehna sakedik naik ka luhur ieu nu beratna neraka kitu. Cuma nanti selama punya identitas diri sebagai mukmin, ketika habis dosanya tetap dimasukkan ke dalam surga. Ayeuna aya surga-surga akhirnya kembali ulah kembali. Memang nas neraka teh kalau pemandian air panas. Dalam di Garut kawah darajat bisa kena ngeueup. Neraka mah 70 kali panas lagi. Nah, itu. Jadi tidak demikian. Gitu. Lanjut, bima kanu, hal itu karena keadaan mereka ketika di dunianya bi ayatina terhadap ayat kami yazlimu zalim. Ini zalim itu wadu syai'i bi ghairil mau diilmu tasibi. Wadu syai'i meletakkan sesuatu bi ghairil muhtasibi, pada yang bukan tempatnya. Ngeun hiji urusan lain dina tempatna zalim. Gitu. Jadi ayat-ayat Allah yang begitu banyak dan sempurna ini kemudian tidak ditempatkan pada tempatnya, itulah zalim. Makanya kezaliman yang paling besar tadi musyrik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang teramat besar. Nuguna mentang saraya ka Allah dan kanyiroro kidul gitu. Itu kan zalim, sebuah kezaliman. Nuguna ka Allah dan kana batu ali gitu. Dan karena isim zalim gitu. Harusnya memohon itu kepada Allah. Meminta-minta selain kepada Allah dalam wujud doa, permohonan, itulah zalim. Gitu. Makanya disebut syirik itu kezaliman yang teramat besar. Terakhir untuk halaman pertama, sikap terbaik bagi kita sebagai muslim mukmin kaitan dengan pergantian tahun, baik itu tahun Hijriah maupun tahun Masehiyah. Saya tidak membatasi Pak. Gitu. Karena hakikatnya baik Masihiyah pun itu perubahan waktu. Maka kata Allah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, dan perhatikanlah dan hendaklah memperhatikan nafsu setiap jiwa maqaddamas, apa yang telah dia tunaikan lakukan digot untuk waktu besok. Besok di sini alam akhirat. Tapi sebelum kita sampai ke alam akhirat yang begitu panjang perjalanannya, maka perjalanan yang begitu panjang itu terdiri atas segmen-segmen waktu yang lebih pendek. Artinya begini, setelah tahun ini ada tahun besok, atau sebelum tahun besok ada tahun ini, sebelum bulan besok ada bulan ini, sebelum besok ada hari ini. Jadi bagi kita perubahan tahun itu hendaknya dijadikan sebagai bahan introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Ini dalilnya.
wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukan hari ini untuk besok. Jadi besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau besok sama dengan hari ini, rugi. Kenapa? Karena usia bertambah. Kudu nama amal soleh bertambah. Gitu. Ketika usia bertambah berarti pahala harus bertambah. Itu beruntung. Tapi kalau besok sama, rugi. Kalau ibu bapak jualan, gitu, tidak laku, rugi atau untung? Rugi. Nah, rugi. Ya, kan tidak laku. Kalau tidak laku itu rugi, walaupun barangnya tetap ada. Kan ada waktu yang terbuat, ada tenaga, rugi. Karena tetap barangnya tetap tidak laku, itu rugi. Jualan sepatu cina mawa sakodi. Aduh, alhamdulillah. Kita cina kali 15. Alhamdulillah, aku payu cina itu maling. Celaka itu. Mereka celaka. Mau 20 jadi 15 gitu. Dari payu itu main maling celaka. Kamu 20 balik 20 nih rugi gitu. Itu payu. Kedaman 20 saya bisa daerah tapi nyenak kartos tak untung gitu. Gitu kan. Inna Allah sesungguhnya Allah khabirun bima ta'malun, maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini di halaman keduanya itu Ibu Bapak ada pertanyaan akhirat tentu yang akhir saya sampaikan hadis 2 Tirmizi disertai dengan beberapa dari yang lain itu sebagai penguat saja dari bahasan yang sudah sampaikan di halaman pertama. Oh gitu. Tidak ada pertanyaannya. Cekapnya. Terima kasih untuk tidak bertanya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya. Tentunya saya sangat menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna. Mohon maaf atas kekurangan, kekeliruannya, dan segala kebenaran itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.